Oke. Nah, Mamski, ini kan pada waktu pledoi nih, ini, Nikmir nih sempat, berkata bahwa ada yang ingin menzolimi saya. Nah, kalau dari pandangan Momski sendiri, siapa sih yang dimaksud oleh Nikita Mirzani? Mungkin ada dugaan-dugaan. Iya, dugaannya sih kayaknya feeling aku ya FS lah Inisial gitu. FS. Inisialnya. Apa sih yang paling sering disalahpahami orang dari sosok seorang Nikita Mirzani? Ibu, single mom, anak 3 yang bisa berdiri tegap dalam semua masalah apapun yang datang ke dalam kehidupannya. Halo ladies, welcome to Perspective. Kali ini bareng gue Fitri Ramadhani. Berhubung rekan gue Esra dan Deta lagi sibuk, akhirnya gue muncul keluar dari layar. Oh salah, keluar dari belakang layar. Dan hari ini kita spesial karena kita bakal membahas sebuah kasus yang menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. Dan karena ini melibatkan seorang artis yang juga sangat kontroversial, yaitu Nikita Mirzani. Nah, seperti apa sih perjalanan kasusnya dan seperti apa sosok Nikita Mirzani di mata seorang teman, rekan kerja dan pendukung sejati. Langsung aja di sini udah hadir bersama kita Mamski Emma Waroka. Thank you so much. Aku yang makasih. Sudah diundang. Aku makasih juga Mamski udah bersedia hadir di tengah kesibukannya untuk membahas kasus yang lagi viral juga nih Mamski. Tapi sebelum kita mulai ke topik utama, pasti ladies dan juga saya penasaran. Mamski ini lagi sibuk apa sih akhir-akhir ini? Kalau aku memang setelah vonis kemarin itu menerima lagi job sinetron. Wow, Karena keren. udah lama kan nggak syuting sinetron, Betul, tapi betul. film Oh, kan cuma film. sebentar. Nah, ini sinetron yang baru nih Stripping. Stripping. Yang udah tayang juga Oh, gitu. udah jalan? Iya, MNC. Oke. Jadi langsung masuk, langsung syuting. Oh, pasti sibuk dong Lumayan sekarang lagi sih, stripping ya. karena di luar kota kan, di Luar Lido. kota. Oh, di Lido MNC, Lido syutingnya. situ. Oh, Iya. mantap. Awal Mamski kenal sama Nikita ini sejak kapan? Iya, Di acara apa? Nah itu, aku tuh kalau sama Nikita pastinya nama udah pasti ya, udah tahu dia gitu, Nikita Mirzani. Nah, ketemu satu frame itu di Nikita Kepo. Oh, Jadi, iya. iya, setelah COVID itu tahun 2021 kalau nggak salah, antara 21-22 gitu diundang lah oleh Nikita Kepo. Nah, di situ ketemu Nikita. Pertama kali yang bener-bener duduk, ngobrol, syuting bareng. Karena kan seharian tuh. Iya, betul. Aku sama suami aku. Ceritanya kita interaksi lah, ada beberapa segmen sampai habis seharian sama Nikita gitu. Terus sejak itu terjalin pertemanan ya? Jadi dari situ ya selesai syuting sih kita memang nggak yang deket banget kontak gitu, tapi jadi kenal dan sempat tukeran nomor WA juga. Di Nikita Kepo aku ngelihat juga Nikita ini orangnya asik banget, humble banget. Jadi dia ngobrol, dia mau ceritain anaknya. Yang pertama Laura gitu, anak aku pinter loh, dia bisa beberapa bahasa, jago ngaji. Pokoknya dia bangga banget. Bangga banget ya. Di situ aku bilang, dia sih good mom gitu. Yes. Dia acara Nikita Kepo itu pas lagi break kan ngobrol nih kayak gini nih. Sih good mom ya, dia sayang banget sama anaknya, bangga banget gitu sama anaknya. Terus sempat ngomongin juga soal YouTube-nya dia juga gitu. Ngasih tahu nih YouTube tuh kayak gini nih, kayak gini. Lumayan loh Kak, gini. Pokoknya jadi sehumble itu ya. sehumble itu. Sehumble itu. Jadi kita banyak ngobrol lah di Nikita Kepo. Tapi abis itu selesai syuting udah nggak pernah ketemu lagi. Oh, paling kontak-kontakan Kontakan di WA aja, iya. Oke, sama-sama sibuk dong. M. Nah, kalau sejauh mengenal Nikita Mirzani nih, gimana sih pandangan Mamski tentang sosok seorang Nikita Mirzani? Karena kan selama ini kita taunya beliau ini ceplas-ceplos, terus suka banyak hatersnya dan lain sebagainya. Nah, kalau di mata Mamski sendiri Nikita Mirzani seperti apa sih? Aku sih ngelihat dia tuh kontroversial banget. Kontroversial. Tapi kan dia udah pernah punya statement tuh kalau memang dia sengaja meng-create sesuatu yang membuat berita viral. Dan menurut aku itu sangat smart dan cerdas dan kritis banget gitu loh. Dia tahu memanfaatkan media, yaitu social media untuk viral, dan akhirnya dari viral itu
dia menarik perhatian, menyedot perhatian, menarik netizen juga, sehingga excitementnya tinggi dan job-job berdatangan. So she's a smart woman for that. Oke, jadi pemanfaatkan sosial media Iya, dengan itu baik. satu ya, itu Oke. yang dari sisi kerjaan ya, menurut Oke. aku hebat juga nih gitu. Karena ada banyak public figure yang dunia entertain kayak aku itu hanya mengandalkan acting aja. Nikita bisa acting, bagus, dia main film juga, dia ada main sinetron juga, tapi aku belum pernah satu frame ya. Mungkin yang lainnya hanya benar-benar berkutat di acting aja. Nikita mainkan dua itu, Wow. gitu loh. Nah ini yang aku juga akhirnya terinspirasi dari Terinspirasi ya. Oh. Nah, tapi sebelum kita masuk ke topik bahwa Mamski ini adalah pendukung sejati ketika Nikmir menghadapi kasus hukum ya. Nah, dengar-dengar Mamski juga pernah berseteru katanya dengan Nikmir, itu kenapa? Gak lama sih ya, karena waktu itu kan yang kasus sahabatku tuh almarhumah Vanessa Angel. Betul. Ya itu, terus ada gesekan lah waktu itu, mungkin Niki ada pendapat yang nggak sama aku, berseberangan. Tapi nggak lama, cuma sebentar aja, dan ya mungkin di situ jadi agak sedikit off gitu kan. 2000 berapa sih tuh ya, pokoknya nggak lama dari Nikita kepo juga, hampir-hampir berdekatan waktunya gitu. But it's okay, biarpun pernah ada sedikit gesekan, tapi kesininya yang nggak merubah apa yang aku pikir tentang Niki gitu. Kekaguman itu tetap ada dan, ya. Iya, kerja kerasnya dia juga, cara apa ya, strategi bisnisnya dia gitu, di luar entertainment pun dia pebisnis juga kan. Iya betul. Punya banyak bisnis, usaha gitu kan. betul. Jadi masalah yang dulu mau sedikit itu mah biasa aja Udah sih. itu malah ya udah berlalu lah ya. Aku pun juga jadi agak nggak terlalu ingat lagi apa ya sebab kenapa. Nggak ingat sih, soalnya Benar. bukan yang berantem Nggak yang apa besar gitu, banget. nggak gede banget. Iya. Cuma kayak salah paham sih waktu Salah itu. paham doang. Iya, Aku kan betul. dulu juga mengikuti. Ikutin kan dulu Iya kan? banget, Ingat kan, ingat yang zamannya banget. Vanessa Angel 5 tahun yang lalu. Betul. Gitu. Oke, nah Mamski nih, kan kalau aku lihat di sosmed nih sejak awal Mamski ini selalu hadir dalam tiap persidangan Nikita Mirzani. Nah itu kesadaran sendiri dari Mamski atau memang diminta oleh Nikita Mirzani atau Oh, gimana Nikita nggak pernah minta, karena kita juga nggak pernah kontak lagi setelah yang abis Nikita kepo itu. Betul. Kan aku tuh beda umur juga jauh banget, Iya. 12 tahun di atas Niki. Jadi memang bukan circle-nya Niki juga gitu ya. Betul. Yang namanya mengawal, kalau kita bilang mengkawal kasus, kalau aku kan hashtagnya di TikTok itu kawal kasus gitu ya. Itu memang tema dari Tema besarnya. konten aku Oke. di TikTok. Iya. Dan hobi. Jadi aku tuh sukanya melihat suatu kasus apa yang menarik, gue suka nih, oke deh yuk. Sendiri Oke, tidak tenang. reaction ya? Reaction Lebih gue. ke reaction. Niki ini mulai menarik perhatian aku bukan di kasus ini justru, bukan skincare, tapi waktu Fadel sama Laura. Oh, yang itu Wah, ya. itu aku kena tuh di situ tuh. Ih kok kenapa nih si Niki? Kasian banget sampai sempat pergi kan. Nah, itu aku mulai terus tuh ngikutin dan aku react terus. Jadi habis kasusnya Novi Pratiwi sama Agus, masuk ke kasusnya Fadel Laura. Gak lama skincare kan. Iya, Nah, berturut-turut. Berturut-turut Nah, yang skincare ini aku juga sangat-sangat perhatian banget karena aku sendiri suka banget pakai skincare. Oke. Iya kan? Terus aku di TikTok juga afiliator yang kerjasama dengan beberapa produk skincare. Jadi dampaknya dari orang-orang yang pakai menjual skincare abal-abal lah ya istilahnya, membuat kepercayaan konsumen terhadap produk lokal ini Betul. jadi turun. Benar. Jadi rusak. Sepakat. Iya kan? Jadi aku tuh kesel gitu. Ini gua jualan tiap hari, yang udah skincare lokal ini bagus kok yang aku pakai karena memang betul-betul bagus ya bahannya, nggak overclaim, nggak overpriced, dan ada BPOM juga. Kok yang ini nih diangkat sama Dokter sama Niki ini benar-benar bikin orang-orang tuh kalau aku baca komennya, udahlah pakai aja produk yang luar gitu semua. Oh, jadi udah banyak ngapain ininya produk juga lokal? ya? Iya, itu dampaknya langsung ke kita yang mempromosikan produk lokal, merusak banget. Dan aku ikutin terus, aku dalamin tuh kasus. Oh, memang tertarik ya. Memang tertarik banget. Kenapa sih? Ya ampun. Oh, ternyata begini. Wah, kasihan banget nih si Niki. Waktu itu Niki belum ditangkap.
Belum ditahan ya? Belum. Belum tahan. Tapi udah tersangka nggak sih waktu itu? Belum Belum TSK juga juga, ya? baru diambilin 4 orang. Oh iya. Baru diambilin HP-nya. Jadi dipanggil, HP-nya diambil. Ditahan. Dokter Oki, nih kita Mail. Mail. Masuk nih kita sama Mail. Aduh, padahal aku tuh sebelum mereka masuk sangat yakin. Nggak bisa dong, ngapain jadiin ini kita tersangka. Karena menurut aku kan, sebelum itu kan beredar suara rekaman suara. Nah, rekaman Iya, yang aku berdua tahu. itu kan Betul. si DRG sama Mail. Itu seperti permintaan untuk Kayak uang. mereview aja gitu. Iya, ayo dong gimana caranya nih yang gitu. Yang menjadi barang bukti juga di pengadilan udah disebarluaskan. Jadi menurut aku pada saat sebelum Nikita ditangkap, ini buat aku sih kayak mau kerja sama aja nih, permintaan buat nge-review nih gitu. Kalau afiliator pasti paham lah ya. Ngerti kan? Ngerti, Oh, karena dia takut nih produknya nih, karena aku udah di-spill sama Doktif gitu loh. Tapi 2 minggu tersangka. Waduh, Itu gimana tuh pas tahu kaget Mir jadi banget tersangka? tuh. Gila, secepat kilat tuh tersangka. Terus nggak lama habis tersangka dapat schedule ini apa namanya? Sidang, tapi Niki langsung masukin perdata kan. Iya. Bukan melaporkan, minta untuk sidang perdata kasusnya Wan Prestasi. Itu dulu tuh. Iya, Wan Prestasi. Barengan nih, habis sidangnya perdatanya keluar jadwalnya, terus pidananya setelahnya. Jadi aku datang tuh di yang perdata dulu. Perdata juga datang ya? Aku datang dulu karena aku bener-bener harus tahu nih. Memantau banget. Karena aku ada keyakinan nih kita nggak bersalah. Tetapi saat itu 7 bulan yang lalu, biar bagaimanapun aku harus tetap dengar dari pihaknya si RG, si dokter ini, supaya fair. Jangan cuma karena aku tebak-tebak buah manggis gitu ya. Taunya di persidangan ternyata ada bukti-bukti yang memang nah itu dia, memberatkan si Nikita. Akhirnya datanglah. Memang itu udah, aku emang harus selalu melihat dengan mata kepala sih, nggak bisa katain-katanya. Betul. Gitu. Harus tahu fakta hukumnya langsung. Faktanya langsung, menyaksikan, mendengarkan, baru gitu, action. Nah ini kan di perjalanan kasusnya, perjalanan persidangannya kan Mamski selalu datang tuh. Nah ada satu part yang aku baca, Mamski bilang bahwa ini ada permainan dalam kasus ini. Nah yang dimaksud dengan permainan tuh apa sih Mamski? Iya, pada sidang pidananya yang keberapa gitu ya, ketiga, keempat setelah saksi pelapor ya, si RG dengan suaminya, itu kan Nikita mengeluarkan rekaman suara yang diminta ke Pak Hakim untuk diputarkan saat itu, tapi tidak boleh, ya kan, karena belum waktunya. Which is memang sih, kalau untuk peraturan di pengadilan itu ada dikasih waktu. Cuma aku paham maksudnya Niki mengeluarkan saat itu, supaya gercep nih. Karena rekaman suara itu kan diduga mengkondisikan dengan beberapa pihak yang berwenang. Ada pengkondisian kalau nggak salah ya. Itu. Nah, disitulah akhirnya kecurigaan itu muncul dari kita semua yang udah mendengarkan di pengadilan kan dikasih mic tuh biar dengar. Lumayan kita bisa dengar juga. Dan beberapa hari kemudian keluar rekamannya yang jernih. Ada memang benar ada indikasi itu. Ada indikasinya itu ya. Ini sekarang kan lagi di KPK. Oh, lanjut ya berarti ya. Berarti tindak lanjut ya, nggak berhenti sampai di vonisnya Nikmir ya. Itu. Jadi di pengadilan itu diperdengarkan pada saat sudah ada waktu buat terdakwa. Jadi ada pleidoy ya. Sebelum pleidoy kayaknya udah boleh deh sama Pak Hakim. Tapi bukan yang pas awal pertama-tama sidang itu belum boleh. Nah, dan pihak kuasa hukumnya juga udah bawa rekaman suara itu ke KPK karena diduga di situ ada itulah permainannya gitu. Oh, ada permainan antar para pihak gitu. Iya, dan untuk kita yang menyaksikan persidangan, sebenarnya kita udah takjub juga sih pasal yang laporkan BAP-nya itu 368 pemerasan kekerasan dengan kekerasan mengancam dan segala macam dengan kekerasan. Tapi waktu udah masuk ke kejaksaan berubah deh ke 369
yaitu pencemaran. Oh, pantesan kok Makanya ada pemerasan, ada pencemaran. dirubah tapi ini katanya yaitu dengan pencemarannya itu sebagai bentuk pemerasan, ya nggak bisa gitulah. Digabung. Gimana sih 368 yang pemerasan totok gitu ya, pemerasan totok, pemerasan real gitu udah nggak ada. Tinggal yang kayak melakukan pencemaran dengan ancaman membuka rahasia di 369 pasalnya. Tapi menurut aku pribadi itu bukan membuka rahasia lagi, karena Nikita mereview produk yang sudah Di-review. di-review. Iya, kalau nggak salah hanya nge-repost kan kalau Dia repost doang. Iya, Kok dia yang Betul, kena? betul, Itu kan barang udah di repost dari kapan tahu. Betul. Dari udah pernah diviralkan Iya, oleh influencer yang lain betul, gitu loh. betul. Aduh, kocak sih sebenarnya sih. Makanya vonisnya 4 tahun kan. betul. Dan itu kena di pasal pemerasan kalau nggak salah. Enggak, di 369 di itu pencemaran nama baik. itu dengan mengancam Dan membuka TPPU. rahasia. Nah, iya. TPPU Junto 55-nya itu dipaksakan tadinya kan. Betul. Untuk menjerat Niki Biar supaya lebih berat. lebih banyak banget nih tahanan sampai 20 tahun. Tapi kan itu lepas tuh semua pasal itu. Tidak terbukti. Tidak terbukti. Jadi yang pemerasannya nggak terbukti, TPPU-nya pun tidak. ITE-nya doang ya. Iya, tinggal ITE-nya doang. Gitu loh. Oke. Nah, kalau Mamski melihat jalannya persidangan dan dari awal penanganan kasusnya ini seperti apa Mamski melihatnya? Apakah memang dirasa ya kurang terlalu adil atau gimana? Gak adil sih menurut aku ya, apalagi kayak pasalnya dirubah itu. Terus TPPU-nya juga dipaksain banget nih. Yang aneh pada saat persidangan itu kan dipanggil saksi ahli dari pihaknya si RG. Pas ditanya pertanyaannya itu jawabannya ngaco banget. Saksi ahli itu kan berarti bobotnya sebagai seorang ahli itu harus mumpuni ya. Betul. Tapi untuk yang khusus yang dipanggil oleh pelapor, benar-benar kayak orang yang nggak ahli sama sekali. Seperti misalnya? Kayak yang jawabannya itu lagi. Oh, muter ke situ lagi. Muter lagi. Oh, itu soal apa tuh? Waktu itu ditanya mengenai pemerasan dan TPPU. Dan TPPU. betul. Jadi kan dua saksi ahli, ada orang IT, cyber sama TPPU, saksi ahli TPPU. Iya. Tapi di muter-muternya ya dianggap ini adalah TPPU gitu. Akhirnya Nikita memanggil saksi ahlinya Nikita kan. Dijelasin betul-betul detail sekali bahwa TPPU itu harus ada ciri-cirinya bahwa ini adalah tindakan TPPU. Layering. Jadi nggak cuma menerima uang langsung, tapi dibungkus lagi, disamarkan dan ditutup jejak uang ini. Jadi ada layering. Transfernya bukan langsung ke kita yang bertindak TPPU, yang melakukan TPPU, tapi mungkin ke temennya atau keluarganya, pegawainya kita, betul. dengan nama rekening yang berbeda, nama orang yang udah kedua, ketiga layering. Bikin ini ya, rekening bayaran. Rekening bayaran punya orang lain, tapi ya buat nanti kita ambil kayak gitu. Jadi itu harus ada bukti layeringnya. Sementara Nikita untuk TPPU-nya kan dia meminta Mail 2 miliarnya mau ditransfer kemana nih? Langsung ke perumahan aja yang lagi Nikita cicil. Karena dia lagi beli rumah ya di suatu perumahan bagus lah. Dan itu rumah atas nama Nikita Mirzani. Dan itu rumah sudah cicilan ke-13. Jadi udah setahun yang lalu sebelum kasus. Betul. Nggak ada niatan menutupi layering, nggak ada. Karena itu rumah atas nama Nikita, bayaran cicilan sebelumnya juga namanya Nikita. Sudah berlangsung. Jadi diketahui Nikita oleh yang ngasih duit. Yang ngelaporin dirinya diperas. Betul. Tapi ternyata ya kan uang itu dikirim untuk rumah yang atas nama si Nikita gitu sendiri, ya betul. Karena logikanya mungkin di pikiran Nikita, kan lu yang minta tolong ke gue buat nge-review. Saya sama aja kayak gue terima job nih dari lu nih. Iya, dia berpikir Iya kan kayak gitu. Nah, misalnya Mamski deh. Contoh yang simpel. Minta tolong review ya Mam, ini bayarannya 2 juta misalnya gitu.
kemana nih mam, daripada repot gue lagi nyicil motor nih, bayarin nih motor gue 2 Iya. juta, kayak gitu loh. Biar langsung ngalir aja ngalir gitu ke ya. sono aja, sesimpel itu. Namanya juga motornya motor gue, Iya benar-benar. cicilan gue, enak kan dengernya Iya, kan, benar. gampang kan. Cuma karena ini jumlah 4 miliar apa itu kayak Kayak aduh, kayak banyak gimana sih, kayak apa? banget. Ini kita, no, bukan 271 triliun ya. Kalau itu the real tuh. Itu real itu. Itu real. Ini tuh uang biasa buat Niki. Uang biasa ya untuk 1, 2, 3, 4, 5 miliar tuh harga apa pekerjaan Niki tuh udah biasa jumlah segitu. Memang rate-nya ya. Rate-nya betul. Oke. Nah Mamski, ini kan pada waktu pledoi nih, ini Nick Mir nih sempat berkata bahwa ada yang ingin menzolimi saya. Nah kalau dari pandangan Momski sendiri, siapa sih yang dimaksud oleh Nikita Mirzani? Mungkin ada dugaan-dugaan gitu. Iya dugaannya sih kayaknya feeling aku ya FS lah gitu. Inisial FS. Inisialnya. Oke. Yang selalu selama ini sibuk-sibuk kesana kemari. Sosok dekat atau? Yang dulunya pernah deket sekali sama beliau gitu. Makanya kita juga nih para netizen pendukung Nikita Mirzani termasuk Mamski juga ngelihat apa sih keberadaannya si FS ini, kok dia yang paling gencar gitu loh. Datang juga ke podcast terus selalu diwawancara juga, dan ada terus ke pengadilan, ada nanti ke sana ke sini ya itulah ya. Makanya mungkin namanya dulu persahabatan yang terlalu kental tapi sebenarnya pondasi nggak kuat. Begitu ada gesekan terus nggak jadi teman lagi, ya mungkin sakit hati atau apa. Aku sih nggak terlalu paham ya alasan beliau gitu, kenapa sih bisa begitu. Tapi mungkin ini juga dugaannya Mamski, yang dimaksud Niki adalah si orang itu gitu. Dan kalau nggak salah Niki juga udah ngelaporin juga. Oh dilaporkan balik. Ada ITE-nya juga, karena kan sempat ada narasi bahwa Niki itu kena 3 huruf gitu loh. Oh gitu. Yang 3 huruf itu kan bener-bener Yang 3 huruf itu. 3 huruf itu mengerikan banget. Iya amit-amit deh. Pokoknya ini ributnya tuh yang udah kayak gimana ya, kita ngeliatnya juga nggak enak gitu. Aduh udah nggak habis pikir udah gitu. speechless deh kalau udah Sampai ngomongin. speechless Momski ya. Speechless gue begini. Wah ngeri juga ya kalau punya temen 5 tahun Itu berteman terus dia. tiba-tiba Ini jadi pelajaran. wih deh, ternyata dia bakal jadi musuh kita. Musuh yang paling membahayakan juga gitu loh. Karena orang yang pernah dekat gitu. Karena deket kan berarti tahu hampir tahu Bener. rahasia kita dong. Betul. Sering main ke rumah, deket banget, lalala gitu. Terus tiba-tiba, udah deh. Nah, kalau Mamski nih melihat selama ini kan kalau kita melihatnya di medsos atau di media, televisi dan lain sebagainya, sosok Nick Mir nih dalam menghadapi hari-hari di persidangan nih selalu ceria, selalu ada joget-joget, pokoknya sepertinya sangat menerima gitu. Tapi kalau dari yang Mamski ketahui sendiri, apakah setegar itu sosok Nick Mir? Atau sebenarnya di balik itu dia juga mengalami kesedihan, kekhawatiran, apalagi jauh dari anak-anak ya kan? Iya, ada satu momen ya Niki itu nangis ya, karena anaknya Arkana tuh masuk rumah sakit. Iya. Nah di situ dia bener-bener breakdown ngedown dan nangis di situ. Tapi dia selalu ngumpet gitu kayak kan ada meja terdakwa dan kuasa hukum kan. Dia pasti duduk turun ke bawah gitu loh. Nangis baru habis itu dia naik lagi tuh udah kayak selesai nangisnya gitu. Jadi dia selalu menyembunyikan kesedihan. Iya, jadi dia mungkin emang ada namanya juga manusia biasa juga kan, ada emosi apalagi anak. Iya, Mungkin kalau dia kayak masalah dengan orang biasa sih jarang ya aku lihat dia nangis, tapi begitu anaknya masuk rumah sakit, nggak bisa juga dia kan nggak bisa ketemu kan, anak nggak bisa sembarangan. Kangen banget. Sempet tuh dibawa masuk ke ruangan tuh sedih banget sih. Jadi digendong, anaknya ada babysitternya. Tadinya udah mau didudukin di kursi penonton, tapi ternyata peraturan dalam pengadilan tidak boleh ada anak kecil, harus udah dewasa 18 tahun ke atas tuh. Dikeluarkan lagi anaknya, nah itu dia nggak kuat tuh kayaknya di situ. Cuma dia selalu ngumpet. Jadi begitu udah berapa menit dia udah keluarin emosinya dia, kembali strong lagi. Kuat sih dia, kuat sekali mentalnya. Kuat banget mentalnya. Itu yang bikin aku salut juga. Orang jarang banget ada orang sekuat itu mentalnya. Jadi kalau di depan pendukungnya dia tidak memperlihatkan kesedihan. Dan terutama depan musuhnya.
Oh, keren banget. Oh, Depan gitu. musuhnya dia nggak akan pernah ngeliatin kesedihannya. Dia akan, biarpun mungkin tenaga udah lowbat gitu ya, tapi dia pastinya bakalan tegap banget. Biarpun misalnya sakit nih, dia nggak akan nunduk-nunduk, aduh nggak akan. Depan musuh apalagi, dia akan ngeliatin bahwa ayo gue mau berapa 10 ronde lagi yuk gitu. Wow. Kelihatannya kayak gitu tuh caranya dia. Makanya itu yang aku jadiin apa ya, contoh juga. Kalaupun kita punya masalah apapun, tapi depan musuh kita, depan orang, jangan kita menye-menye gitu. Tetap harus kelihatannya tuh kuat. Memang Mamski ini mantep banget udah paling mantep udah. Nah ini selama Mamski mengenal sosok seorang Nikita Mirzani nih, apa sih yang paling sering disalahpahami orang dari sosok seorang Nikita Mirzani? Karena kan selama ini orang tuh lihatnya hal yang negatifnya. Iya, gitu itu yang kan. aku, benar. Nah pasti kan kalau orang-orang yang kenal lebih dalam dengan Nikita pasti tahu bahwa itu hanya luarnya, Betul. dalamnya enggak. Nah apa tuh Mamski? Gini ya, orang itu kan yang lihatnya Nikita tuh ngomong ceplas-ceplos. Betul. Dan dia kalau ngomong tuh bener-bener istilahnya A1. Jadi Iya benar-benar. iya kan A1 gitu. Jadi kalau dia udah nyinggung satu nama gitu, atau 2 nama, 3 nama, biasanya tuh pasti bener tuh yang diomongin. Iya dulu tuh sempet. Iya kan, makanya bagi orang yang bermasalah, yang terus disorot oleh Nikita, pasti terancam dong. Makanya Nikita banyak haters di situ. Karena dia bisa ngebuka si orang ini nih ngelakuin A, B, C, D gitu kan. Dan kata-kata dia memang pemilihan kata-katanya luar biasa sih. Bener. Di luar biasa. Kayak contoh, Langsung to the point to the ya. point. Tapi buat aku lebih baik orang bicara apa adanya tapi bener. Ya menyakitkan tapi itu benar. Mendingan Itu mana? kenyataan gitu ya. Kenyataan apa daripada sugar coating yang sok sweet, sok baik, sok ini itu, tapi di belakang katanya just. Ayo. Nah itu lebih bahaya. Lebih bahaya lagi kan, gue mendingan tahu, oh lu nggak suka, oh gitu, oh ya, oke gitu. Kayak ini kita sering disalahpahami itu. Dan satu lagi, dalam pengadilan itu kan bertemu dengan banyak pengunjung yang random ya. Ya. Dan ini pendukung semua Nikita, pendukung sejatinya, fans-fansnya Niki. Itu ada beberapa ibu-ibu yang aku ketemu dan mereka ini cerita ke aku. Oke. Mam, aku tuh belum sempat Mam terima kasih sama Ami Niki, kan dipanggilnya Ami ya, sekarang dulu Nyai ya. Dulu Nyai. Iya. Sekarang sama fansnya dipanggilnya Ami. Sama Ami Niki, Mam, sambil nangis tuh dia. Loh kenapa Mak? Aku bilang gitu. Iya Mam, jadi waktu itu aku kan figuran di lokasi syuting. Kalau nggak salah syuting adalah sinetron gitu. Dan Ami Niki tuh jadi peran utama bintang tamunya. Nah di situ pas udah malam, kita tiba-tiba dapat makanan semua. Oh iya. Kru, figuran-figuran. Dari siapa nih gitu? Ini dari Nyai Nikita. Hah, mana orangnya? Masih ada, udah pulang. Jadi dia itu suka banget nyumbang sedekah. Itu kenceng emang. Terus langsung pulang gitu Terus ya. langsung pulang, dia nggak ya dia pokoknya kasih aja gitu. Oke. Tipenya begitu. Nah itu sambil nangis. Oh gue belum Ami Niki belum sempet aku ngasih terima kasih aku Mam ke dia gitu, dengan terus sekarang udah dapet kayak gini gitu, nggak bisa ketemu ya kan, karena dia kan di dalam kan. Jadi aku tahu juga soal sedekahnya Niki ke Papua juga tuh, waktu kasus NTT juga. Banyaklah dia tuh yang sukanya tuh nyumbang orang. Nah, makanya buat haters-hatersnya yang mungkin pada saat live dia ngomongnya keras gitu ya. Itu sebenarnya bukan buat semua orang. Tapi Niki berkata keras itu ya buat buzzer itu loh. Yang dikirim sama musuh-musuhnya. Jadi bukan ditujukan ke semua Ke netizen, semuanya, bukan. kayak iya lo netizen gitu kan, suka ngomong gitu, dia kenceng gitu. Itu sebenarnya dia buat nyinggung, sengaja nge-kick buzzer itu Niki. Oke, Mamski, ini sekarang kita mau masuk ke segmen games. Games. Ya. Oke. Jadi siap-siap diberikan pertanyaan random dan harus dijawab cepat. Harus cepat. Oh cepat, tidak boleh mikir. Oh gitu. Ini kita aduk dulu. Silakan pilih, nanti kasih ke aku. Pilih satu dulu. Satu. Oh ya. Iya, betul. Masih ini dulu deh. Oke, kita buka. Teng 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 teng. Jawab cepat, nggak boleh mikir.
Siapa artis yang menurut Mamski paling drama queen di media sosial? Emma Waroka. Dirinya sendiri. Kok diri gue sendiri sih? Gimana nih? Kenapa? Apakah merasa drama queen? Soalnya gue kan mengangkat berita viral. Oh ya, reaction mulu ya. Reaction melulu Betul, gitu. betul. Keren, menunjuk diri sendiri itu keren Menunjuk sih. diriku sendiri. Oke. Iya, soalnya gue selalu ngangkat berita viral gitu loh. Ya udahlah, drama queen lah gue. Jadi tiap hari Udah gitu selalu kan gue aja juga sinetronnya ada antagonis. dramanya. Oh iya, jadi semakin mendalami peran ya kan. Ember. Drama queen banget. Drama queen banget. Nggak apa-apa, yang penting lucu. Kita ambil lagi. Satu lagi. Satu lagi. Dipilih. Ah, ya. Oke. Apakah ini? Jeng jeng. Jawab cepat lagi, nggak boleh mikir. Pilih mana? Simpan rahasia sendiri atau cerita ke sahabat? Cerita ke sahabat. Kenapa tuh? Aku emang punya sahabat satu orang sih yang tahu semua rahasiaku. Kenapa? Aku nggak bisa nyimpen sendiri, aku Nggak bisa Leo. ya? Oh, oke. Emang tipikalnya apa-apa tuh Aku- harus cerita gitu aku ya? cerita. Iya sih, biar plong sih. Nyimpan sendiri Ada ntar. sahabat aku itu namanya Foni. Uh-uh. Dia udah dari umur 19 tahun sampai sekarang. Jadi dia tuh agen diary berjalannya aku. Oh, jadi Semuanya dia ibaratnya tahu. tulisan ya, nulisnya ke dia ya kan? Kalau mau Nulis culik gitu. aja dia. Oh. Oke, kalau kita mau ngorek. Jangan. Langsung, jangan sudah di-spill namanya Foni. Foni. Sudah Foni. ke-spill. Satu lagi. Oke, kita ambil. Kita taruh dulu. Apakah ini yang terakhir? Sebuah rahasia? Rahasia. Oh, enggak. Udah deg-degan. Asli. Oke, jawab cepat, nggak boleh mikir lagi. Satu kata untuk Nikita Mirzani. Hebat. Wow, kenapa tuh? Bisa dijelaskan hebatnya itu? Hebat. Apa? Gila. Mentalnya nggak ada lawan. Ya kan. Ibu. Single mom. Anak 3. Yang bisa berdiri tegap dalam semua masalah apapun yang datang ke dalam kehidupannya. Sebagai bapak juga, ibu juga, sebagai businesswoman juga. Jadi udah pol deh di dia deh, hebat banget. Sepertinya sangat ini yang Gila mengagumi sih, sekali. aku mungkin belum tentu bisa jadi dia. Iya sih. Yang udah pasti jelas, anak aku nggak ada. Dia anak 3 loh, yang satu remaja. Ngadepin remaja udah setengah mati. Udah gitu dia pebisnis juga, entertainer juga. Dia tadi pegang dua platform, ya kan, layar kaca, layar lebar, layar handphone, netizen dihajar semua sama dia. Udah gitu banyak musuhnya. Dia satu lagi hebatnya itu dia akan berkata apa adanya walaupun itu membuat resiko yang sangat besar, mengancam keselamatannya dia, tapi dia nggak ada takut-takutnya kalau itu benar. Wow, itulah kenapa satu kata adalah hebat. Hebat. Udah nggak ada. Nggak ada kata-kata lagi selain hebat. Hebat, Oke. Nah, Mamski ini melihat ke depannya nih akan seperti apa sih? Kan sekarang sudah ditahan. Nah, terus anak-anaknya seperti apa? Nah, kalau Mamski melihatnya gimana nih ke depannya, nasib Nikmir nih bakal gimana sih? Aku sih ngerasa dia mungkin banding ya. Tapi kan 4 tahun itu udah sangat jauh ya dari yang 11 tahun dari tuntutan. tuntutan, betul. Jadi santai aja, terus kan dipotong sama masa tahanan yang dia udah jalani. Itu udah hampir setahun, jadi tinggal 3, dipotong-potong lagi mungkin tinggal 1,5 tahun lah. Atau mungkin banding, lebih bisa ya di bawah 2 tahun mungkin ya. Setelah itu ya mungkin akan bebas dan ingat ada satu perdata. Perdatanya Sidang masih perdata jalan aku tuh ya? kayak akan pantau lagi. Oh, tetap pantau terus Tetap ya? pantau nih sidang perdata karena ini penting. Tadi kembali lagi dengan concernnya aku terhadap produk lokal yang kita ini harus jaga kualitasnya, ikuti aturan yang memang berlaku dengan baik. Jadi gimana nasib si barang bukti skincare ini loh, si produk ini, itu kan ada di sidang perdata. Karena kan yang diambil untuk permasalahannya adalah produk skincare-nya. Mungkin di pidana kan laporannya si RG bukan tentang produknya. Beda lagi. Beda kan, yaitu tentang Nikitanya kan. Itu udah kelar. Ini Nikita melaporkan RG dengan produknya. Nah makanya ini perdata penting banget nih. Buat kita lihat seberapa pemerintah, aparat hukum bisa
mengadili dan memberikan fakta-faktanya ke masyarakat mengenai produk yang tidak layak dijual, tidak layak dibeli, yaitu produk yang sedang dilaporkan Nikita di kasus perdata melawan Dr. Reza Gladys. Apa yang menurut Mamski bisa dipelajarin ini kan Mamski juga ikutin sidangnya terus nih. Artinya kan ada yang harus dipelajari oleh kita nih sebagai netizen ketika mau mereview gitu kan. Nanti takutnya malah betul dilaporkan dan lain sebagainya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari kasus ini jadikan pelajaran untuk kita-kita semua nih? Iya, supaya aman pastinya kita mesti lakukan hitam di atas putih gitu kan. Terus bahwa bener-bener nih ya ini buat mereview ya. Karena dengan kejadian seperti ini, ya walaupun ada rekamannya, suaranya, terus ada juga sahabatnya Nicky Mail yang udah bertindak sebagai manajer ya, seperti saat itu kan. Tapi tetap aja kan dianggapnya kayak bisa berkelit gitu loh. Padahal dia minta tolong tapi bisa berkelit, nah supaya menghindari kedepannya nggak ada seperti kejadiannya Nicky. Bikin aja hitam di atas putih, ada saksi, tanda tangan materai juga, gitu aja. Tapi sebenarnya emang kita tuh jarang sih yang tanda tangan materai lagi. Iya sih. Gitu, paling cuma chat legalitas itu yang penting ya. Iya, gitu. Atau mungkin di videoin. Atau di videoin. Videoin ketemu nih udah ya, ini videonya ya. Kamu nggak memang minta tolong ya. Gitu, minta tolong kamu ya, gitu kan. Ya gitulah, hati-hati dalam mengeluarkan juga statement kita mungkin ya. Makanya Mamski selalu bilang ke siapapun yang nonton live aku, yang datang ke acara live di TikTok, ingat ada undang-undang ITE, gunakan kata diduga. Jangan sebut nama lengkap, pakailah inisial atau julukan-julukan gitu misalnya. Jadi bukan nama aslinya dia, apalagi yang sesuai KTP. Karena kalau undang-undang ITE kita udah sebut nama yang sesuai, masukkan itu si Syahrul karena menyebut nama, tadinya kan dia pakai istilah Shaun the Sheep, habis itu dia sebut lagi lengkap dengan hujatan-hujatan di belakangnya, udah kena keambil. Makanya selalu ingat tidak menyebut nama lengkap, tidak sembarangan lah berbicara. Apalagi di sosmed kan direkam. Kayak gini juga nih termasuk kan ITE-nya kenceng nih. Digital ya kan. Digital. Barang bukti, Bo. Jejak digital ya. Jejak digital, itu bahaya. betul. Oke, terakhir Mamski. Kalau seandainya Nikmir melihat podcast ini, apa yang Mamski ingin sampaikan yang belum sempat tersampaikan ke Nikmir? Silakan. Untuk Nikita Mirzani, tetap menjadi diri kamu apa adanya dan selalu kuat. Jaga kesehatan, tetap berdoa, minta tolong pada yang kuasa untuk menjaga kamu, karena seluruh masyarakat di Indonesia pada umumnya yang Mamski tahu semuanya sayang sama Nicky dan semuanya membutuhkan orang seperti Nicky yang bisa speak up, menyatakan yang apa adanya, informasi dan edukasi yang baik untuk kita masyarakat, berguna buat kita semua. Jadi seorang Nikita Mirzani tetaplah jadi diri kamu apa adanya seperti sekarang dan untuk seterusnya. Seperti itu. Berarti dunia media sosial agak sepi akhir-akhir ini ya? Agak sepi. Tanpa karena ada FYP-nya Nikmir ya? Iya, dan dia menghibur juga kan. Betul. Pasti banyak yang merindukan cuma dia lucu, informatif, kadang kangen juga sama cablaknya ya. Cablak itu benar. Itu suka kalau udah menghilangkan stres gitu kan. Wah, benar-benar kayak mewakili banget. Bener. Tapi ya itu tadi resikonya itu harus hati-hati. Ngeri banget. Baik, ladies, itu tadi bincang-bincang kita ya dengan Mamski. Terima kasih banyak sudah hadir sekali lagi, udah berbagi, udah sharing-sharing insight-nya, udah sharing-sharing tentang sosok Nikmir seperti apa yang mungkin kita baru tahu tadi kan, yang selama ini sering disalahpahami. Dan mungkin ini bisa jadi juga masukan dan juga pelajaran buat kita semua untuk berhati-hati dalam bermedia sosial. Kita nggak pernah tahu siapa yang nggak suka sama kita. Betul, bener kita nggak pernah tahu kita keseleonya di mana. Jadi tetap waspada dan hati-hati dalam menggunakan media sosial. Dan saksikan terus Perspektif setiap hari Sabtu jam 6 sore hanya di YouTube
Oke Zone Woman. Sampai jumpa. Thank you. Thank you banget Thank you loh so much. Mamski, asik banget ngobrol-ngobrolnya.